kita akan ngebahas topiknya itu pasti semua kita pernah ngalamin deh. Tapi ya semua orang pernah ngalamin, tapi jarang sadar kalau kita pernah ngalamin itu. Yap, hari ini kita akan ngebahas tentang fonologi dan kesalahan kata, atau bahasa kerennya itu speech error. Kita kilas balik dulu nih ke fonologi. Apa sih itu fonologi? Nah, fonologi itu adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Nah, khususnya itu bunyi yang mempunyai fungsi khusus makna aja. Nah, tapi kalau suaranya itu bisa diubah, bisa bikin artinya berubah. Misalnya aja, contohnya itu kata batu. Batu dan satu. Nah, berarti kan kalau batu dan satu kan hanya beda satu huruf dong. Nah, tapi kan itu mempunyai arti yang jauh banget kan, batu sama satu. Nah, fonologi inilah yang membantu kita untuk memahami struktur bunyi, pengucapan, dan juga aturan-aturan yang membentuk suatu kata supaya bisa dimengerti orang lain. Jadi begitu arti fonologi. Nah, sekarang kita masuk nih ke topik utamanya, yaitu kesalahan pelafalan, atau yang tadi saya bilang bahasa kerennya itu speech error. Nah, pasti kalian semua tuh pernah ngalamin, ya nggak sih? Kayak ngomongnya tuh belibet. Nah, itu tuh speech error, guys. Contohnya tuh kita lagi ngomong nih cepet-cepet, ternyata belibet. Kayak gitulah pokoknya contohnya. Nah, itu yang dinamakan speech error. Nah, kenapa sih speech error itu tuh bisa terjadi? Karena tuh kita tuh biasanya gugup, ngomongnya terlalu cepat, atau kita bisa mengalami gangguan artikulasi. Nah, tenang aja, hal ini tuh kayaknya wajar banget loh. Bahkan tuh penutur asli tuh juga sering mengalami, nggak kita doang. Berarti ya ini hal wajar. Oke, lanjut. Sekarang di sini ada jenis-jenis kesalahan pelafalan. Oke, sekarang kita akan ngebahas jenis-jenis kesalahan pelafalan. Oke, baik. Yang pertama itu ada substitusi bunyi. Apa sih substitusi bunyi? Ini adalah ketika satu kata itu diganti dengan bunyi lain. Nah, substitusi bunyi itu misalkan ada bunyi, nah itu diganti dengan bunyi yang mirip. Misalnya anak kecil itu ngomong susu jadi tutu. Bisa itu diganti jadi T. Nah, itu tuh termasuk jenis substitusi bunyi. Tapi sih itu umum banget ya untuk pembelajaran awal pembelajaran kita ngomong ya. Kayak tadi kita misalkan masih kecil nih ngomong susu jadi tutu. Nah, itu wajar untuk perkembangan. Tapi itu yang dinamakan substitusi bunyi. Baik, yang kedua itu ada distorsi. Nah, apa distorsi? Distorsi itu terjadi suara atau bunyi yang dihasilkan itu tidak tepat, terdengar aneh. Contohnya kita ngomong R, tapi itu kita jadi ngomong L. Nah, itu mohon maaf, itu kayak orang bilang tuh biasanya cadel. Itu seperti itu, namanya distorsi. Dia sama anak-anak, biasanya sih sama anak-anak atau sama orang-orang yang mengalami gangguan artikulasi. Baik, selanjutnya itu ada omission. Apa sih itu omission? Omission itu tuh adalah penghilangan bunyi. Dalam jenis ini, satu atau lebih kata itu dapat dihilangkan. Misalnya itu contohnya kita ngomong mobil, terus L tuh hilang jadinya mobi. Nah, itu bisa diartikan dalam omission atau penghilangan kata. Itu juga biasanya kita sering ngomong cepet. Nah, itu bisa jadi kita ngomong mobil, jadinya mobi, harusan mobil. Nah, selanjutnya nih ada addition. Addition ini kebalikan dari kata omission yang tadi saya sudah jelaskan. Addition itu tuh kan, kalau omission itu kan tadi penghilangan kata. Nah, kalau addition, nah kan tadi kalau omission itu kan penghilangan kata. Nah, kalau addition itu, nah itu tuh baru kita menambahkan kata. Kan tadi kalau itu yang omission itu kan tadi kita menghilangkan kata, contohnya itu mobil. Ella kan hilang, itu kan jadinya mobi. Nah, itu kan penghilangan kata. Nah, ini sebaliknya. Misalkan kita ngomong mobil, ada tambahan kata lagi misalkan mobil. Nah, itu belakang ada B. Nah, itu adalah penambahan kata atau addition. Bunyi kayak gini-gini tuh ya tanpa kita sadar itu kayak ya kita nggak sengaja karena kita ngomong terlalu cepat atau kita gugup. Selanjutnya ini ada metathesis.
Nah, ini hal yang lucu nih, soalnya semua orang pasti ngalamin dong. Nah, ini kayak bunyi-bunyi yang dihasil itu kita dalam kata itu tukar tempat, atau misalnya kita mau bilang kereta, jadi kayak aja kereta tak. Nah, kayak gitu guys, itu bisa dibilang itu metathesis atau pertukaran posisi bunyi. Ini lebih sering muncul saat orang itu mengalami gugup atau kita ngomong terlalu cepat. Misalnya itu kita mau ngomong pasar malam, jadi pasar palem. Nah, itu yang disebut sponeris. Itu tuh agak lucu sih sebenarnya, tapi kayak semua orang pasti ngalamin kan. Oke, selanjutnya ini kita akan menjelaskan tentang penyebab kesalahan pelafalan. Yang pertama, apa sih itu penyebab kesalahan pertama? Pertama itu kita sering ngomong cepat ngomong nih. Jadi tuh otaknya tuh kita belum sinkron, mulut udah duluan tapi otak belum sinkron. Nah, itu bisa mengalami speech error. Yang kedua itu kita tuh gugup atau kayak cemas lah, kita cemas berlebihan. Bikin koordinasi organ kita tuh nggak maksimal. Itu bisa menyebabkan speech error. Selanjutnya itu kita kurang konsentrasi atau kita lagi lelah nih. Nah, itu tuh kan tubuh lagi lemes. Itu tuh kan bikin otak sama tubuh kita tuh nggak dalam kondisi yang maksimal. Itu juga bisa menyebabkan speech error. Selanjutnya itu kita penyebab itu kebiasaan dari kecil. Nah, kalau kecil terbiasa ngomong salah, kita kan juga bisa kegede tuh kayak ngikut-ngikut nih kita. Ya, jadi tuh kita ke bawah ngomongnya tuh sampai besar gitu. Nah, itu bisa tuh menyebabkan kita speech error. Nah, selanjutnya penyebab speech error itu kita ada gangguan pada organ bicara. Mohon maaf nih, misalkan kayak ada yang cadel, mohon maaf ya, bibir sumbing, atau ada masalah di langit-langit mulut. Apa kita bisa dari dalam loh guys. Dari dalam itu maksudnya itu kita bisa dari psikologis atau fisik, dari luar seperti lingkungan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang solusi dan tips cara kita tidak speech error. Tenang aja, speech error itu bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa mengatasinya loh guys. Yang pertama, kita tuh harus latihan bicara ngomong pelan-pelan. Santai aja guys, kita nggak usah ngomong tuh santai aja, nggak usah buru-buru. Kedua itu membaca, itu kita harus memperbanyak membaca dan mendengar. Membaca dan mendengar itu sangat penting loh guys. Itu bisa mengatasi kita kalau kita punya speech error. Kita menambah kosakata dan kita terbiasa lah. Jadi kita ya masih bisa mengatasi speech error lah. Selanjutnya itu ada kita bisa latihan artikulasi. Kalau kita perbanyak latihan artikulasi, itu kita bisa mengatasi speech error. Misalkan kita baca puisi, nah itu bisa kita menambah artikulasi. Selanjutnya ini kita bisa rekam suara kita sendiri. Jadi kita bisa ngedengerin suara kita nih. Nah, habis itu kita bisa evaluasi. Kita udah bener belum ya ngomongnya. Nah, itu bisa tuh mengatasi speech error. Kalau di atas kalau yang tadi saya jelasin menurut kalian itu belum efektif, kita bisa ke ahli wicara. Kita bisa ke ahlinya nih. Kita bisa konsul ke ahli yang mengatasi speech error ini. Kalau yang tadi saya jelaskan itu belum bisa mengatasi speech error. Oke teman-teman, jadi itu udah saya jelasin kan tentang fonologi dan kesalahan pelafalan atau yang bisa disebut speech error. Nah, intinya semua orang itu pernah ngalamin speech error loh. Intinya semua orang tuh pernah ngalamin speech error. Nah, itu wajar banget. Kalian gak usah panik kalau kalian mengalami speech error. Nah, tapi kalau kita tahu jenisnya, kita bisa belajar lagi tentang gimana jenisnya dan tahu penyebabnya itu kenapa. Kita bisa belajar ngomong lebih baik lagi. Nah, itu sekian dari penjelasan saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.